Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, come back with me. Aku Ida Matusilmi, NPM 2011060330 dari kelas D semester 4, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Oke, seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu yang super duper kece, Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan, khususnya di kelas D. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan lingkungan dengan pokok bahasan hukum lingkungan. Namun sebelumnya, manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi baik sesama manusia ataupun dengan lingkungannya memberikan dampak bagi lingkungan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan ini mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan kondisi sesama manusia yang berada dan mempengaruhi dari lingkungan tersebut. Oke, jadi apa sih itu hukum lingkungan? Yang pertama, menurut Rupsten, hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya, dalam ruang lingkup berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan itu sendiri. Kemudian terkait itu, hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan dari lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, menurut ST Munajat Danus Saputro, hukum lingkungan hidup itu merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu dari lingkungan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dari Siti Sundari Rangkuti yang menyatakan bahwa hukum lingkungan ini menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan bisa diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Oke, yang selanjutnya ada aspek-aspek dari hukum lingkungan. Jadi, aspek yang pertama itu ada tata lingkungan, yang kedua perlindungan lingkungan, yang ketiga kesehatan lingkungan, keempat kesehatan masyarakat, kelima tata ruang, 6 aspek sektoral, 7 otonomi daerah, 8 internasionalisasi lingkungan hidup, dan yang terakhir ada penegakan hukum. Jadi, hukum lingkungan di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan dari lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 ini juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan dari lingkungan. Kemudian, penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 ini terdapat di Pasal 68, Pasal 100 ayat 1 dan 2, dan Pasal 116 ayat 1 dan 2. Dan yang terakhir, ada contoh dari kasus hukum lingkungan. Yang pertama itu, lumpur yang beracun ada di lahan pemukiman pada bulan Oktober 2019 dan diketahui adanya penguburan puluhan ton lumpur beracun di dalam tanah. Itu di perumahan Desa Drawalong, Kecamatan Purwasari. Kemudian contoh yang kedua itu ada minyak mentah milik Pertamina yang tumpah di daerah pesisir. Dan yang ketiga, pencemaran di anak Sungai Citarum. Oke,
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya juga masih belajar. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.